Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pendekatan metode teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini bagaimana misalnya pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Kita mulai dari hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa itu tentunya berkaitan dengan pengajaran keterampilan berbahasa. Apa saja keterampilan berbahasa? Ada keterampilan membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Membaca dan menyimak itu disebut keterampilan reseptif. Sementara menulis, berbicara itu disebut keterampilan produktif. Pendekatan dalam pengajaran bahasa Indonesia mengacu kepada teori tentang hakikat bahasa yang berfungsi sebagai landasan atau prinsip pengajaran bahasa. Nah, di sini artinya teori tentang hakikat bahasa mengacu kepada karakteristik bahasa, unsur-unsur bahasa, serta fungsi dan pemakaiannya sebagai media komunikasi dalam suatu masyarakat bahasa. Misalnya pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural bahasa ini terdiri dari fonologis, morfologis, semantik, dan linguistiknya. Itu dalam pendekatan struktural bahasa. Kita masuk dalam strategi pengajaran bahasa Indonesia. Strategi mengajar bahasa Indonesia itu merupakan tindakan pengajar melaksanakan rencana mengajar bahasa Indonesia. Nah, kamu nanti akan menjadi guru dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian lain, pola keterampilan pengajaran yang dipilih pengajar untuk melaksanakan program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, ini strategi itu artinya pola apa yang dipilih oleh guru ketika dia mengajar keterampilan berbahasa Indonesia. Misalnya, saya buat contoh di sini strategi pengajaran bahasa Indonesia di kelas awal SD. Pada keterampilan menyimak, misalnya strateginya simak, ulang, ucap, simak, kerjakan. Nah, itu strategi yang digunakan oleh guru ketika dia mengajarkan bahasa Indonesia pada kelas SD, kelas awal di sekolah dasar. Jadi, si guru membacakan, siswa menyimak, diulangkan lagi, disimak, baru dikerjakan. Jadi, simak, ulang, ucap, disimak oleh si siswa, diulang oleh si guru, diucapkan kembali oleh siswa, disimak lagi oleh si siswa, baru dikerjakan dalam bentuk tulis. Nah, ini strategi yang dipilih, salah satu strategi yang dipilih dalam pengajaran bahasa Indonesia. Metode pengajaran bahasa secara kita buat itu perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan pelajaran bahasa secara sistematis. Nah, metode ini bersifat prosedural, artinya penerapan suatu metode dalam pengajaran bahasa mestilah melalui langkah-langkah yang teratur dan bertahap. Jadi, ketika mengajar bahasa itu, khususnya bahasa Indonesia, harus melalui langkah-langkah yang teratur dan bertahap. Misalnya menyusun rencana pembelajaran, ada rencananya, ada materinya, ada evaluasi, dan ada proses pembelajaran. Jadi, sebelum mengajar, seorang guru bahasa harus mempunyai rencana pembelajaran, harus sudah mempunyai materi apa yang akan dia ajarkan ke siswa, beserta metodenya, beserta rencana pembelajarannya, serta bagaimana dia mengevaluasi dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang guru bahasa Indonesia. Kita masuk ke teknik pengajaran bahasa. Teknik pengajaran bahasa mengacu pada implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas. Jadi, tekniknya ada beberapa hal yang saya buat di sini. Ada ceramah. Jadi, teknik ceramah, si guru memberikan ceramah, artinya mengajarnya satu arah.
ada tanya jawab. Nah, teknik pengajaran bahasa berikutnya ada tanya jawab. Si guru sebelum melaksanakan pembelajaran, dia melaksanakan tanya jawab kepada siswanya. Ada penugasan. Nah, ini salah satu teknik pengajaran di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita lihat di sini pendekatan, model, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita lihat apa yang menjadi hal tersebut. Nah, bagaimana metode, strategi, pendekatan, dan model. Nah, saya buat piramidanya seperti ini. Dia menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Kita mulai dari strategi pembelajaran. Secara umum, pola pembelajaran siswa itu tersusun rapi dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi, dan mengintegrasikan struktur langkah-langkah pembelajarannya. Ada alat peraga, bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana evaluasi, waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan. Nah, ini secara umum guru sudah melakukannya dan harus tertera di rancangan pembelajarannya. Nah, strategi ini terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran yang dia gunakan pada suatu kelas. Jadi bisa metode dan teknik pembelajaran serta modelnya, satu materi yang sama bisa berbeda untuk setiap kelasnya. Itu yang di dalam strategi pembelajaran kita. Nah, model pembelajaran ini tiruan replika dari suatu benda yang sesungguhnya. Model suatu contoh konsep atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Nah, model pembelajaran ini contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain. Jadi didesain, guru mendesain model pembelajaran itu diterapkan di kelas, dievaluasi, sehingga nanti apa yang diharapkan oleh guru, siswa sudah bisa mendapatkan hasil pembelajaran misalnya. Jadi tujuan pembelajaran itu sudah berhasil ketika siswa sudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Nah, maka perlu model pembelajaran. Nah, suatu contoh untuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir disajikan secara khas oleh guru di kelas. Jadi model pembelajaran ini tertuang di dalam rencana pembelajaran gurunya, diterapkan di kelas, sehingga tujuan pembelajaran bisa berhasil. Nah, dalam model pembelajaran terdapat strateginya, kompetensi siswa dengan pendekatan, metode pembelajaran, ini diterapkan semua di dalam model pembelajaran dan terencana dalam rencana pembelajaran si guru. Nah, pendekatan di sini, pendekatan suatu rangkaian tindakan yang terpola atau tersusun, terorganisir. Jadi pendekatan itu terorganisir baik secara filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis. Dan dia semuanya harus terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Nah, pendekatan pembelajaran itu suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar tertentu, sama fisiologis, psikologis, didaktis, dan ekologis, yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi suatu pembelajaran. Nah, ini hal-hal yang di dalam pendekatan pembelajarannya. Metode pembelajaran, ini ada urutan-urutan langkahnya. Prosedurnya itu dia secara prosedur, urutannya ada, langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode adalah jabaran dari pendekatan. Kamu bisa melihat di situ, suatu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan prosedur pembelajaran yang difokuskan pada tujuan pembelajaran. Teknik pembelajaran
Nah, cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi, tekniknya apa? Tadi ada ceramah, ada tanya jawab, ada penugasan. Nah, cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran, meskipun dalam koridor metode yang sama. Suatu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Nah, ini teknik dalam pembelajaran. Kita lihat lagi misalnya kesimpulan perbedaan antara model, strategi, metode pembelajaran. Nah, kita lihat di sini. Nah, perbedaan antara model, strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Nah, saya buat di sini. Model itu gambaran proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Jadi dia sistematis modelnya berdasarkan berbagai prinsip atau teori yang digunakan untuk mengorganisir pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Jadi saya contohkan di sini modelnya adalah CTL, model pembelajaran kontekstual. Nah, sini yang kedua model pembelajaran berbasis masalah. Nah, ada model-model yang diterapkan oleh guru ketika dalam pembelajaran yang dia lakukan. Sementara pendekatan itu titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Nah, contohnya pembelajaran teacher center atau student center. Pembelajaran pendekatan yang berpusat kepada guru atau pusatnya kepada siswa. Nah, strategi perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, misalnya pembelajaran langsung, pembelajaran discovery. Metode tadi, nah metode ini upaya mengimplementasikan rencana yang telah disusun oleh guru untuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara baik. Nah, tadi misalnya metodenya ada ceramah, diskusi, tanya jawab. Nah, kamu boleh menggunakan metode apa saja dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Contoh penerapan. Nah, ini saya buat contoh penerapannya contextual teaching and learning. CTL tadi. Metodenya cooperative learning. Teknik, diskusi, kelompok, inquiry, kepustakaan, tanya jawab, model Jigsaw, strateginya discovery. Nah, ini contoh penerapan ketika dalam pembelajaran. Baru pendekatan yang kedua, pakem. Metodenya apa? Tanya jawab. Teknik sendiri, siswa membuat dan menjawab pertanyaan sendiri. Snowball throwing, baru strategia discovery. Ini adalah contoh-contoh penerapan yang bisa kamu buat nanti ke dalam pembelajaran. Baik, bagaimana pendekatan pembelajaran dalam bahasa Indonesia? Nah, tadi kita sudah secara umum bagaimana pendekatan-pendekatan strategi pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, kamu mulai dari dulu pendekatan tujuan. Pendekatan struktural, pendekatan komunikatif, pendekatan terpadu, pendekatan proses, pendekatan pengalaman bahasa, pendekatan CBSA, pendekatan kontekstual. Nah, ini yang harus diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita mulai dari pendekatan struktural. Jadi, harus berlandaskan pada asumsi bahwa bahasa adalah perangkat struktur yang harus dipatuhi. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, hendaknya menekankan pada penguasaan struktur yang meliputi tata bunyi, tata bentuk atau morfologi, tata kalimat, dan tata makna semantik. Nah, misal pembelajaran bahasa Indonesia dengan berdasar pada pendekatan struktural, yaitu siswa banyak berlatih menyusun kalimat. Nah, kalau misalnya pendekatan pada struktural berarti siswa banyak berlatih menyusun kalimat. Oke,
ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.